Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Serlia Sofiana. Saya bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Kesehatan Universitas Widya Nusantara. Saya telah mengabdikan diri di Universitas Widya Nusantara sejak 2019 sampai saat ini. Saya ditugaskan di Prodi D3 Kebidanan. Saat ini saya mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Dengan teknik pengajaran yang saya gunakan adalah Delivery, Interaction, and Assessment. Pemaparan ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT di bidang pengajaran. Mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga merupakan mata kuliah wajib di semester 4 dengan bobot 4 SKS, 2 SKS teori, 2 SKS praktikum. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga yaitu membahas tentang konsep kesehatan reproduksi, masalah gangguan pada masa reproduksi, pelayanan kontrasepsi dan penanggulangan akseptor KB bermasalah. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga diselenggarakan secara luring atau tatap muka secara langsung dan secara daring melalui Google Meet, Zoom Meeting, dan Google Classroom. Perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan tatap muka, 2 kali pertemuan untuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Mahasiswa dapat mengakses RPS, materi perkuliahan, dan mengunggah tugas secara online di Google Classroom. Studi kasus dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Sistem pembelajaran mata kuliah ini adalah Student Centered Learning, di mana mahasiswa menjadi pusat aktivitas belajar dan dosen sebagai fasilitator. Selain itu, terdapat sistem pembelajaran Probability Based Learning, di mana mahasiswa mampu melakukan pemecahan masalah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat membentuk integritas antara teori dan kasus. Metode pembelajaran mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga berupa ceramah, diskusi, dan studi kasus. Sistem penilaian dari pembelajaran ini adalah 20% dari tugas, 20% praktikum, 25% evaluasi tengah semester, 25% evaluasi akhir semester, 10% dari kehadiran dan keaktifan mahasiswa di kelas. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan dalam menganalisis kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terstruktur. Hasil penilaian saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Capaian pembelajaran meliputi mampu menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi, mampu menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi, mampu menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, balita, serta kontrasepsi. Mampu menguasai konsep dasar kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan perempuan, ibu, dan anak.
mampu melakukan edukasi dan konsultasi tentang fungsi, manfaat, komplikasi, efek samping, dan tata cara penggunaan kontrasepsi oral, kontrasepsi suntik, kondom, dan metode kontrasepsi alamiah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan. Mampu melaksanakan pelayanan kontrasepsi oral dan suntik sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi dengan mempertimbangkan aspek budaya setempat. Mampu mencatat dan mendokumentasikan asuhan kebidanan sesuai sistem rekam medis yang berlaku. Mampu berkomunikasi teknis dan prosedural secara verbal maupun non-verbal dengan perempuan, keluarga, masyarakat, serta teman sejawat untuk meningkatkan kesehatan perempuan, ibu, dan kesehatan anak. Untuk mencapai pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan reproduksi. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep gender dalam kesehatan reproduksi. Mahasiswa mampu menjelaskan masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi. Mahasiswa mampu menjelaskan rumor dan fakta kesehatan ibu dan anak. Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan asuhan kebidanan pada kesehatan reproduksi. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan dan program KB di Indonesia. Mahasiswa mampu melakukan konseling KB menggunakan ABPK dan melakukan penapisan kriteria kelayakan medis penggunaan kontrasepsi dengan menggunakan roda klop. Mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi permasalahan kontrasepsi serta penanggulangannya. Mahasiswa mampu melakukan pelayanan berbagai alat kontrasepsi. Mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan keluarga berencana dengan menggunakan SOAP. Media pembelajaran yang digunakan meliputi modul, PowerPoint, artikel, studi kasus, dan video pembelajaran. Materi pembelajarannya antara lain, yang pertama, konsep dasar kesehatan reproduksi, yang kedua, konsep gender dalam kesehatan reproduksi, yang ketiga, masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi, yang keempat, rumor dan fakta kesehatan ibu dan kesehatan anak, yang kelima, pendekatan asuhan kebidanan pada kesehatan reproduksi, yang keenam, perkembangan dan program KB di Indonesia, yang ketujuh, melakukan konseling menggunakan ABPK dan melakukan penapisan kriteria kelayakan medis penggunaan kontrasepsi dengan menggunakan roda klop. Yang kedelapan, permasalahan kontrasepsi dan penanggulangannya. Yang kesembilan, melakukan pelayanan berbagai jenis kontrasepsi. Yang terakhir, melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan keluarga berencana dalam bentuk SOAP. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Iya Ibu. Oke, Asniati. Hadir Ibu. Aisyah. Hadir Ibu. Eno. Hadir Ibu. Fadila. Hadir Ibu. Harnanda. Ibu. Indri. Hadir Ibu. Iren. Hadir Ibu. Jessica. Hadir Ibu. Oke, hadir semua ya adik-adik ya. Ibu. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi, Ibu mau tanya satu orang.
Ibu mau tanya sama Jessica. Oke, Jessica? Jessica, materi kemarin tentang apa ya, Jessica? Kemarin belajar tentang infertilitas, infeksi menular seksual dengan gangguan menstruasi dengan PID. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Sekarang kita akan pelajari tentang deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi. Oke. Salah satu gangguan kesehatan reproduksi adalah CA cervix. Kita sekarang mendeteksi dini CA cervix. Nah, ada yang tahu apa itu pentingnya dari CA cervix? Pemeriksaan deteksi dini CA cervix. Oke, ini ya. Deteksi dini kanker serviks sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan, penemuan dini melalui screening dan mengurangi angka kematian, memungkinkan pengobatan secara awal. Oke. Metode deteksi dini. Di sini ada yang tahu apa itu metode deteksi dini? Atau ada yang ingin bertanya sama Ibu? Ibu. Oke, silakan Lailatul. Baik Ibu, saya bertanya di bagian metode, apakah ada metode yang digunakan dalam pemeriksaan untuk mendeteksi kanker leher rahim Ibu? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Ada dua metode untuk pemeriksaan atau deteksi dini kanker leher rahim. Yang pertama itu ada IVA test, yang kedua itu ada pap smear. Bagaimana Lailatul? Oke, kita lanjutlah ya. Menurut ini, deteksi dini adalah pap smear dan IVA test. Keduanya membantu dalam mendeteksi perubahan sel yang dapat berkembang menjadi kanker. Oke. Ini faktor penyebabnya. Faktor risikonya ya termasuk infeksi HPV, merokok, sistem kekebalan tubuh yang lemah, serta riwayat keluarga yang menderita kanker. Nah, yang pertama itu adalah pemeriksaan IVA test. Ini IVA test adalah inspeksi visual dengan menggunakan asam asetat. Itu adalah metode screening yang sangat sederhana yang dapat dideteksi di puskesmas. Oke? Ini keuntungan melakukan pemeriksaan IVA test. Yang pertama, pemeriksaannya sederhana, mudah, cepat, dan hasilnya dapat diketahui secara langsung. Tidak memerlukan sarana laboratorium, hasil segera diketahui. Yang selanjutnya membutuhkan bahan dan peralatan sederhana dan sensitivitasnya cukup tinggi. Oke, selanjutnya ini ada syarat dari pemeriksaan IVA test ini. Syarat yang pertama, sudah pernah melakukan hubungan seksual. Yang kedua itu tidak sedang hamil. Yang ketiga, tidak sedang menstruasi. Dan yang terakhir, tidak melakukan hubungan seksual 24 jam sebelum pemeriksaan. Oke, ini prosedurnya. Prosedur pemeriksaan IVA test itu menggunakan asam asetat. Area yang terpapar asam asetat itu akan berubah warna jika ibunya atau pasien mengalami gejala kanker serviks. Oke, kita lihat ya gambarnya. Nah, seperti ini. Yang sebelah kanan itu leher rahim yang normal, sedangkan sebelah kiri leher rahim yang dicurigai kanker karena dia ada perubahan warna, ya. Oke, kita lanjut lagi adik-adik ya. Yang kedua itu ada pemeriksaan pap smear. Nah, ini pemeriksaan pap smear. Prosesnya melibatkan pengambilan sel. Tapi ini pap smear ini tidak langsung bisa keluar hasilnya. IVA test langsung bisa keluar ya. Itu perlu diantar ke laboratorium. Ini syarat pemeriksaan pap smear. Ini ya, tidak melakukan hubungan seksual 48 jam sebelum pengambilan lendir rahim. Waktu yang paling baik itu 2 minggu setelah haid. Jangan menggunakan pembasuh antiseptik sebelum melakukan pemeriksaan.
kurang lebih 72 jam. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti ini contohnya, contoh gambarnya. Kalian pernah melihatnya adik-adik? Belum pernah? Belum. Nah, oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, yang pertama itu sampel dioles pada slide kaca, kemudian difiksasi, didiamkan 10-15 menit, baru dikirim ke laboratorium. Prosesnya lebih panjang daripada pemeriksaan IVA test. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi. Deteksi dini yang kedua yaitu deteksi dini kanker mamai atau kanker payudara. Oke, Ibu mau tanya, di sini pernah tidak kalian melakukan pemeriksaan payudara sendiri? Pernah? Kalau di rumah, pernah atau belum? Belum pernah. Oke, sebaiknya nanti kalian boleh melakukan pemeriksaan payudara sendiri di rumah setelah haid ya. Setelah haid baru bisa. Kalau sementara haid kan melakukan pemeriksaan, nanti pasti kalian bilang, ibu kenapa ada benjolan di payudara saya? Itu karena sementara haid ya. Tapi 2 minggu setelah haid kalau kita melakukan pemeriksaan sudah tidak ada lagi. Berarti kalian payudaranya normal ya. Tapi kalau di payudaranya kalian itu kan rasa ada benjolan, segera datang ke fasilitas kesehatan. Oke, next. Nah, ini ya, metode sadari. Sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri. Metode yang memungkinkan wanita untuk secara rutin memeriksa payudaranya sendiri. Kalian juga adik-adik harus rutin periksa ya payudaranya ya. Oke, ini cara pemeriksaannya. Kita berdiri depan cermin, mengangkat satu lengan, tangan satunya memeriksa payudaranya secara memutar atau sirkuler. Oke, dan lakukan juga tahap selanjutnya ke payudara yang satunya. Diperiksa menggunakan tangan yang sebelah. Oke, next. Ini tanda dan gejala awal kanker payudara termasuk perubahan bentuk, perubahan ukuran payudara, atau kontur payudara. Misalnya kekenyalan payudaranya itu berbeda, lebih keras lagi. Kalau payudara normal itu kan agak kenyal-kenyal ya. Tapi kalau payudara yang terdeteksi kanker serviks itu dia keras, kayak ada benjolan-benjolan. Oke, sekian dan terima kasih. Ada yang ingin bertanya adik-adik? Oke, silahkan Indri. Apa yang ingin ditanyakan Indri? Kan tadi menjelaskan untuk mendeteksi dini kanker payudara itu ada metode sadari. Ya. Apakah ada metode lain selain sadari untuk mendeteksi dini kanker payudara? Oke, Indri, bagus sekali pertanyaannya ya. Ada metode lain lagi yang namanya itu adalah sadanis. Periksa payudara secara klinis. Jadi kalian bisa memeriksakan payudaranya itu ke klinik, ke puskesmas, ke rumah sakit. Kalau memang kalian ada rasa-rasa payudaranya itu berbeda atau kelainan di payudaranya. Oke? Oke, Indri? Oke, terima kasih Indri sudah bertanya. Oke, tidak ada lagi yang bertanya ya? Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, Ibu ingin satu orang untuk menyimpulkan dari materi yang Ibu sampaikan. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Asniati. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi yang Ibu sampaikan, yang pertama ada deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi. Ya. Penting untuk mendeteksi gangguan kesehatan reproduksi agar mendapat perawatan untuk mendapatkan penyembuhan secara dini. Kemudian yang pertama ada deteksi dini kanker serviks. Ada 2 metode untuk mendeteksi kanker serviks. Yang pertama ada metode IVA test, kemudian yang kedua pap smear. Kemudian deteksi dini kanker mamai. Metodenya juga ada 2, yang pertama metode sadari atau pemeriksaan payudara sendiri, kemudian sadanis atau periksa payudara secara klinis. Oke, terima kasih banyak Asniati, sangat bagus sekali kamu menyimpulkannya ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Asniati. Oke, baik adik-adik sekalian, mungkin pertemuan kita akhiri sampai di sini ya.
karena tadi kalian sudah bagus menyimpulkan, sudah bagus ada yang bertanya. Jadi kita tutup saja ya pertemuan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.